Podcast episode 2. Nah, di episode yang lalu kan kita udah bahas nih tentang the issue of hukum pendidikan. Jadi di episode kali ini kita nggak bakal jauh-jauh dari pendidikan karena bisa dibilang kita ini pencinta pendidikan ya guys. So I hope you don't get bored, you can lay down but don't sleep, okay? Karena kita bakal bahas tentang landasan yuridis pendidikan. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu nih kenapa ini penting. Betul Kobe. Jadi pendidikan itu bukan berarti kita cuma ikut kelas, kumpulin tugas atau bahkan dapat nilai bagus. Nah, jadi ini ada aturan bagaimana pendidikan itu harus dijalani. Nah, aturan formal ini yang disebut sebagai landasan yuridis pendidikan. Nah, kalau diibaratin nih teman-teman, landasan yuridis itu diibaratin kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya jelek ya pasti rumahnya bisa miring atau bisa aja runtuh. Nah, hukum pendidikan itu supaya sistem pendidikan kita bisa berjalan adil, bisa berjalan stabil dan konsisten. Setuju banget Kobe. Nah, dan kita sebagai mahasiswa paham landasan ini penting banget. Karena apa? Kalau misalnya kita ikut organisasi kampus, bikin program belajar mengajar, atau bahkan ikut kegiatan sosial. Nah, semuanya itu kan pasti ada aturannya. Jadi, kalau kita paham soal dasar hukum pendidikan, kita tuh bisa jadi lebih bijak, kita tahu hak kita, dan kita bahkan nggak melanggar aturan sama sekali. Selain itu, masyarakat juga diuntungkan nih. Misalnya, orang tua jadi tahu hak untuk pendidikan anaknya. Pemerintah punya pedoman untuk menyusun kebijakan. Guru bisa mengajar sesuai standar dan hukum pendidikan kita bisa jadi lebih transparan. Ya, nggak cuma itu, pendidikan itu juga menjamin semua warga negara memiliki kesempatan yang sama. Terus jadi nggak ada tuh yang dikalahin cuma karena soal ekonomi, asal daerah, atau bahkan latar belakang sosial. Jadi intinya pendidikan itu hak dasar dan hukum yang menjadi jaminan. Dan sekarang kalau kita lihat kondisi nyatanya, misalnya anggaran 20% APBN, pasti banyak yang mikir, wah besar tuh anggarannya. Padahal kalau kita lihat kondisi nyatanya di lapangan, terkadang masih banyak implementasi yang belum merata. Nah, ini nih aturan hukum yang bisa jadi rujukan agar anggaran kita bisa terpakai sesuai tujuan. Nah, betul sekali. Contohnya itu ada pada kurikulum yang sering berubah, guru yang harus bersertifikasi, dan sekolah yang harus akreditasi. Nah, semua ini kan ada dasar hukumnya. Jadi guru itu nggak bisa asal bikin materi, pemerintah nggak bisa bikin regulasi secara asal-asalan, dan siswa punya perlindungan hak belajar. Iya, jadi sebelum kita ngobrol sama narasumber, intinya yaitu landasan yuridis bukan cuma teori atau pedoman hukum yang numpuk-numpuk di ram. Tapi ini nyata agar pendidikan kita bisa jauh lebih adil, bisa jauh lebih merata dan berkualitas. Tanpa ini bisa-bisa kebijakan gak nyambung, guru-guru ngajarnya nggak berkualitas, dan akhirnya siswa juga yang merugi. Setuju banget. Nah, sekarang kita bakal panggil Dokter Ika dan Miss Adi. Nah, untuk menjelaskan lebih detail, sebenarnya apa sih landasan yuridis pendidikan itu dan kenapa hal ini tuh penting banget. Nah, jadi teman-teman tuh bisa dapat perspektif langsung nih dari ahlinya. Dokter Ika boleh jelasin nggak sih lebih detail apa itu landasan yuridis pendidikan? Landasan yuridis pendidikan adalah kerangka hukum yang menjadi dasar bagi semua kebijakan dan praktik pendidikan. Contohnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi payung hukum utama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjabarkan prinsip, standar, hak, dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Ketetapan MPR dan PP menjadi pedoman teknis, misal standar isi, proses belajar, dan evaluasi. Oh, jadi semua kebijakan pendidikan mulai dari pusat sampai sekolah harus selaras dengan landasan hukum ini ya. Jadi misalnya kurikulum itu nggak bisa
bebas enaknya, guru wajib punya sertifikasi, dan hak siswa itu tetap dilindungi. Iya dong. Selain itu ya, landasan hukum juga memastikan masyarakatnya ikut terlibat. Misalnya nih, yayasan dan komunitas bisa membantu penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturannya, seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang 1945. Miss Ana, bagaimana nih Pancasila yang menjadi landasan ideal pendidikan? Jadi, Pancasila adalah falsafah pendidikan nasional. Nilainya diterapkan dalam semua aspek pendidikan. Nah, saya ada nyatet nih poin-poinnya, yaitu nilai ketuhanan, contohnya menanamkan toleransi beragama. Nilai kemanusiaan, contohnya membentuk empati dan menghargai orang lain. Nilai persatuan, contohnya kerjasama dan menghargai keberagaman. Nilai kerakyatan, contohnya demokrasi dalam proses belajar. Nilai keadilan sosial, contohnya pemerataan kesempatan belajar. Jadi, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Nah, selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman guru dan sekolah untuk membentuk budaya sekolah yang menghargai perbedaan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Ini penting agar pendidikan membentuk warga negara yang baik. Dokter Ika, sekarang kita udah masuk nih ke pasal 31 dan 32 Undang-Undang 1945. Bisa tolong jelasin nggak ayat per ayatnya dan dampaknya? Ya, baik, ada 5 ayat ya. Ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan seperti hak dasar siswa. Ayat kedua, pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional seperti sistem terstruktur PAUD sampai perguruan tinggi. Ayat ketiga, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar seperti contohnya program BOS. Ayat keempat, negara wajib alokasikan minimal 20% APBN seperti pedoman anggaran untuk fasilitas dan pelatihan guru. Dan ayat terakhir, ayat kelima, negara mendorong partisipasi masyarakat seperti yayasan dan komunitas ikut menyelenggarakan pendidikan. Oh, jadi setiap ayat itu punya dampak nyata ya, mulai dari hak siswa, peran pemerintah, hingga partisipasi masyarakat. Nah, Miss Amel, gimana nih soal pasal 32? Pasal 32 menekankan pengembangan kebudayaan dan bahasa daerah. Jadi pendidikan gak cuma tentang akademik tetapi juga melestarikan budaya lokal. Contohnya sekolah di Papua memasukkan bahasa daerah ke dalam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, selain itu, pasal 32 juga relevan untuk pendidikan multikultural, menanamkan nilai toleransi dan menghargai keberagaman sesuai Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ya ke pembahasan ketetapan MPR. Dokter Ika, bisa tolong jelasin lebih spesifiknya? Nah, ketetapan MPR adalah keputusan resmi MPR yang jadi pedoman kebijakan nasional. Contohnya, TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1973 tentang peningkatan kualitas pendidikan nasional menekankan pemerintahan pendidikan, kualitas guru, dan standar kurikulum. Ini menjadi pedoman strategis agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah selaras. Jadi kata lainnya, ketetapan MPR itu semacam roadmap pendidikan nasional jangka panjang ya. Jadi semua kebijakannya itu harus mengikuti arahnya. Iya, contohnya pembangunan sekolah daerah terpencil menyesuaikan TAP MPR untuk fasilitas guru dan kurikulum merata. Miss Ana, bisa tolong jelasin isi undang-undang Sidiknas secara rincinya? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur seluruh sistem pendidikan nasional. Adapun poin pentingnya yaitu prinsip demokratis, adil, dan merata. Hak siswa bersekolah, kewajiban guru mengajar sesuai standar. Visinya yaitu meningkatkan SDM, membentuk karakter, menyiapkan tenaga kerja kompeten. Contoh implementasinya yaitu BOS, kurikulum, sertifikasi guru, dan evaluasi sekolah. Undang-undang ini jadi pedoman agar pendidikan tetap konsisten dan terlindungi hukum.
peraturan pemerintah dan instruksi menteri itu menjembatani undang-undang dan pelaksanaan di lapangan. Contohnya itu ada pada PP No 17 tahun 2010 soal pengelolaan pendidikan. Terus ada juga PP nomor 19 tahun 2005 dan PP No 32 tahun 2013 soal standar nasional pendidikan, yaitu mengatur isi, kompetensi, proses, dan penilaian. Instruksi Menteri dan keputusan pemerintah soal akreditasi, kurikulum, sertifikasi guru. Nah, dengan ini, undang-undang itu nggak cuma di atas kertas, tapi bisa diterapkan di kelas. Nah, iya, contohnya pelaksanaan kurikulum 2013 harus sesuai PP dan instruksi menteri, mulai RPP sampai evaluasi siswa. Miss Ana, tolong jelaskan dong prinsip dan penerapannya di sekolah. Yang pertama, demokrasi. Contohnya siswa dan guru ikut menentukan proses belajar, misalnya musyawarah di kelas. Yang kedua, desentralisasi. Misalnya daerah menentukan kebijakan sesuai kondisi lokal, misalnya kearifan lokal dalam kurikulum. Yang ketiga, keadilan. Semua warga punya hak belajar yang sama. Gitu ya. Tapi menurut saya guru tuh juga harus menyesuaikan metode belajar, menghargai perbedaan, dan juga mendorong partisipasi aktif siswa. Nah, kita masuk ya ke poin implikasi terhadap profesi guru. Dokter Ika, tolong dong jelasin kompetensi guru profesional. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan guru harus kompeten. Pedagogik seperti mengajar sesuai karakter siswa. Kepribadian seperti teladan moral dan etika. Sosial seperti berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Profesional seperti menguasai materi dan teknologi pendidikan. Guru profesional juga jadi pelaksana landasan hukum di kelas, memastikan standar kurikulum dan hak siswa terpenuhi. Nah, iya, contoh nyatanya guru di daerah terpencil harus kreatif menyesuaikan metode belajar, tetapi tetap harus sesuai standar nasional. Nah, sekarang kita bahas isu kontemporer ya. Anggaran 20% APBN, kurikulum, dan sertifikasi guru. Gimana nih pendapatmu, Dini? Kalau menurut saya ya, dana 20% APBN itu cukup besar, cuman distribusinya itu belum merata. Jadi sekolah di daerah terpencil itu masih kekurangan fasilitas, guru kurang, dan buku pun juga terbatas. Efektivitas nggak cuma soal dana, tetapi juga kualitas guru. Sertifikasi guru belum merata dan mutu pendidikan masih kurang maksimal. Nah, oleh karena itu, kurikulum sering berubah bikin guru dan siswa bingung. Landasan hukum harus jadi pedoman agar perubahan tetap konsisten. Nah, selain itu, akses pendidikan di era digital juga jadi tantangan nih. Sekolah jadi harus memanfaatkan teknologi, tapi tidak semua daerah punya infrastruktur yang memadai. Jadi kesimpulannya, pendidikan bukan cuma soal dana ya, tapi hukum, kualitas guru, manajemen, dan teknologi harus berjalan bersama ya. Kesimpulannya, landasan yuridis ini menjamin hak warga, nilai Pancasila diterapkan, prinsip demokrasi berjalan, guru profesional terbentuk, dan pendidikannya merata. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada pesan terakhir nggak dari kalian berdua? Nah, pendidikan bukan cuma hak, tapi tanggung jawab bersama. Hukum jadi jaminan supaya semua warga bisa merasakan pendidikan yang adil. Dukung pendidikan dengan sadar hukum, menghargai guru, dan tanam nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu pendidikan bisa merata dan berkualitas. Thank you guys udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gitu Biar Mimi itu mau